Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku, kembali lagi di channel Dapian Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Sebab dan Akibat Alexei, bab 6043. Melihat orang asing mendekat, lelaki tua itu menarik gadis kecil itu ke belakangnya dan menatap Alexei dengan waspada. "Siapa kamu?" Sangat mudah untuk berdiskusi. Rote kukus ini semua orang yang melihatnya, tetapi cucuku harus memakannya terlebih dahulu. Dia masih tumbuh. Pria tua itu memandang pemuda acuh tak acuh di depannya dan berkata. Alexei tersenyum pahit dan gadis kecil di samping melepaskan diri dari lengan kakeknya, datang ke Alexei, menarik kaki celananya dan berkata sambil menangis, "Jangan menggertak kakekku, ambil apa yang kamu makan." Dan Han menang, tidak memakannya. Kata setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa menelan ludah. Alexia berjongkok dan menyentuh kepala Han. "Kamu salah paham, aku di sini bukan untuk merampok makananmu." Gadis kecil itu menatap Alexia dengan heran setelah mendengar ini. Dalam ingatannya muncul orang yang muncul, datang untuk memukulinya dan kakeknya tanpa kecuali. Alexia bangkit dan melirik lelaki tua yang masih waspada. Dia mengelurkan tangannya ke dalam pelukannya. Pria tua itu mundur beberapa langkah tanpa sadar ketika dia melihat bahwa dia akan menggali sesuatu. "Tas ini milik temanku dan aku tidak berguna, ambillah." Alexei melemparkan Radian dan tas Daojing, dan Lingxi jatuh dengan kuat ke tangan lelaki tua itu. Dia melirik kata-kata itu dengan gemetar, pupil matanya melebar, dan kemudian dia berkata, "Anak muda, aku tidak percaya bahwa kamu tidak jahat, tetapi hanya saja kamu tidak akan diberi imbalan apapun. Kakek dan cucuku tidak dapat mengambil milikmu dan hal-hal lainnya." Berjuang, dia akhirnya membuka mulutnya. Dia mengerti bahwa pemuda di depannya ingin membantunya, tapi dia juga tahu bahwa hal ini dapat memberi cucunya kehidupan yang lebih baik. Tapi dia tetap menolak. "Iya, Pak Tua, ini adalah pertama kalinya saya datang ke kota leluhur bela diri ini, dan sekarang saya bahkan tidak punya tempat tinggal, dan restorannya terlalu mahal. Anda membawa saya selama beberapa hari dan biarkan aku punya tempat tinggal. Hal ini dianggap sebagai tempat menginap." Alexei tertawa. "Ini? Oke." Orang tua itu akhirnya setuju. Angin sepoi-sepoi di bawah matahari terbenam tertiup melalui pegunungan yang dalam di pinggiran kota dan juga menyapu di antara alis Alexei. "Saudaraku, apakah kamu dari dunia luar?" Han berkedip menatap Alexei yang aneh tapi akrab di depannya. "Iya, ketika Han tumbuh dewasa, kamu juga bisa pergi ke dunia luar untuk melihat-lihat. Kamu akan memiliki banyak teman dan mengalami banyak hal menarik bersama. Aku punya teman yang seumuran denganmu, bernama Jilin. Mungkin kalian bisa bertemu saat itu," kata Alexei tersenyum. Kapan Han akan tumbuh dewasa? Jelas gadis kecil itu juga tergerak oleh cetak biru yang digambar oleh Alexei. "Saudaraku adalah teman pertamaku." Han yang matanya sangat mengantuk sehingga dia tidak bisa membuka matanya, merasa bingung bahwa Alexei menutupinya dengan selimut. Wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan dia tertidur dengan damai. Saat itu larut malam dan Alexei menatap bulan sendirian dengan linglung. Bagaimana cara keluar dari bencana ini? "Anak muda, kamu memiliki temperamen yang unik. Sepertinya aku melihat reinkarnasi." Pria itu mengenakan kemeja compang-camping dan duduk di depan Alexei. Alexei terkejut. Orang tua yang tampaknya biasa ini dapat melihat identitasnya sekilas. Tampaknya siapapun di menara 10 kesengsaraan dewa dan setan mungkin tidak biasa. "Sudah larut malam, kamu belum istirahat?" Alexei tersenyum melihat lelaki tua itu duduk. Dia mengambil teko di sampingnya, menuangkan semangkuk air ke dalam mangkuk porselen putih yang pecah dengan sudut yang hilang dan menyerahkannya itu kepada orang tua itu. "Pak Tua, saya tidak merasa banyak." Orang tua itu mengambil mangkuk dan menyesap air. "Tutup matamu. Adalah masa depan gadis ini dan aku tidak tahu berapa lama aku bisa menemaninya dengan tulang-tulang lamaku." Pria itu khawatir. Alexei tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi dia terdiam beberapa saat. "Orang-orang kamu harus memiliki pikiran sebelum dapat bergerak maju. Jika tidak, apapun yang kamu lakukan, kamu akan tetap di tempatmu sekarang." Pria itu menghela napas. Pikirannya tidak lebih dari cucu ini. Terkadang tubuh seumur hidup untuk memahami bahwa akhir adalah akhir dan akhir juga merupakan awal.
Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Haha, ketika kamu tua, kamu tidak bisa menahan perasaan sedikit, emosional. Anda orang muda mungkin menganggapnya bertele-tele, tetapi masih ada kalimat, saya ingin memberikannya kepada Anda sebagai hadiah." Orang tua itu tersenyum. "Kamu bercanda." Junior ini semua telinga. Alexia menatap langsung ke lelaki tua itu. Lelaki tua itu bangkit, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, berjalan masuk ke dalam rumah dan hanya meninggalkan satu kalimat. "Anak muda, memikirkan Yamada, tolong cepat sebelum matahari terbenam." Hati Alexei bergetar saat mengatakan ini. Sebelum matahari terbenam, turun gunung, akhir juga awal dan akhir adalah akhir. Mudah berhenti, susah menjernihkan hatimu. Begitulah, aku mengerti di mana jalannya. Alexei berdiri, membungkuk hormat di gubuk jerami dan bangkit dan berlari keluar. Ladang bunga di sana, lelaki tua misterius yang membacakan puisi di awal di sana adalah akhir. Sosok Alexei berlari keluar kota. Di bawah matahari terbenam, lautan bunga tidak ada lagi, dan sebagai gantinya adalah lautan orang yang diaspal dengan tulang. Tidak ada semburan bunga dan penyair tidak jauh, mengenakan kain kabung, berdiri diam. "Aku tidak menyangka kamu akan datang secepat ini. Aku telah berada di sini selama ribuan tahun. Setiap malam aku melihat matahari terbenam dan menunggu bunga-bunga bermekaran." Anak muda, kamu dapat memiliki pikiran pemahaman, tetapi jika kamu ingin keluar dari lantai 3 menara dewa dan setan 10 kesengsaraan, kamu masih harus berbicara dengan kekuatan. Alexei membungkuk. "Saya masih menantikan, senior. Jangan ragu untuk mencerahkan saya." Mendengar kata-kata itu, lelaki tua berbaju linen itu menoleh untuk melihat Alexei mengangguk ringan, dan kemudian auranya terus berubah dan dia sama nyatanya dengan Alexei. Tetapi meskipun pihak lain masih di dunia nyata, momentum di sekitarnya tidak lebih lemah dari puncak Taijihen. "Apakah kamu pikir rel alam sejatimu sangat kuat? Jika kamu tidak terkalahkan, kamu bisa menghancurkan permainan." Pria tua berbaju linen itu berkata dengan lembut. Pria tua berbaju linen itu melintas dan memimpin dalam menyerang. Sosok yang hampir aneh itu bergegas ke mata Alexei dalam sekejap dan menamparnya dengan telapak tangan, mencoba menangkap Alexei dalam satu gerakan. Mata Alexei menyipit, menomen angin dikorbankan, dan sosok itu tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan lelaki tua berbaju linen itu menampar udara. Pria tua berpakaian linen itu sepertinya melihat beberapa petunjuk. Dengan tembakan telapak tangan, dia tiba-tiba merasa tidak enak dan sosoknya tiba-tiba mundur. Dia menemukan hal yang menakutkan. Dengan kultivasi yang sama, dia tidak bisa mengunci posisi Alexei. "Bagaimana mungkin anak ini hanya dunia nyata?" kata pria tua berbaju linen itu terkejut. Alexei tidak berhenti menghadapi master sejati di depannya. Bahkan jika dia menekan kekuatannya, Alexei ingin mencoba apakah dia tak terkalahkan pada level yang sama sekarang. Perakiraan gelap keluar. Alexei tidak berani gegabah. Sebuah prasasti batu kuno meledak dari tubuhnya. Kata gelap besar terukir di prasasti batu, dan di sekitar kata gelap ada banyak karakter kecil dan ketat. Mereka semua adalah karakter roh jahat. Monumen gelap ini menggabungkan energi spiritual dari skrip bela diri roh jahat, dan ketika dilepaskan aura gelap memenuhi langit, dan suasana buku roh jahat muncul dan langsung berkembang menjadi jurang maut. Jurang ini benar-benar gelap dan sangat menakutkan, seolah-olah dapat menyeret orang ke dalam kegelapan dan kehampaan dan tenggelam ke dalam bencana abadi. Jurang itu tampaknya telah berubah menjadi hujan hitam, terjebak orang tua. Tanpa diduga, lelaki tua berbaju linen itu berdiri di tempat tanpa cedera. Alexei merasa tidak enak. Pria tua berbaju linen melihat matanya sedikit menyipit, dan ketika dia menstabilkan sosoknya, dia akan bergegas menuju Alexei lagi. Sudut mulut Alexei menggambar radian. Kandang gelap jahat. Dia melihat bahwa hujan hitam yang belum hilang di langit terus menyebar di bawah berkat monumen gelapnya sendiri. Menenun rantai hitam satu demi satu, dan rantai terjalin dan langsung berubah menjadi kurungan penjara menjebak lelaki tua itu dengan kain kabung. Tanpa sedikit pun kecerobohan, Alexei melancarkan serangannya sendiri lagi. Yansun Air, ambil tindakan. Dia melihat api menyala di kekosongan di sekelilingnya, melayang di sekitar Alexei seperti hantu. "Bubarkan!" Alexei berteriak keras dan melihat bahwa api roh langsung menyerang lelaki tua berbaju linen di sangkar gelap dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Jika Anda terkena api roh Tao yang memenuhi langit,
seluruh orang akan segera menjadi sarigan. Tapi tujuan Alexei tidak berhenti di situ. Orang tua di depannya tidak melawan, tetapi hanya secara membabi buta menerima langkah itu. Jelas, dia hanya ingin melihat apa kekuatan Alexei sekarang. Hancurkan, Douyin, buka. Alexei berpikir dalam hatinya. Dia melihat bahwa aura membunuh yang datang ke arah pria tua berpakaian karung dengan momentum percikan kecil langsung berbalik oleh gelombang panas dengan aura destruktif. Ini adalah serangan terkuat yang telah menguapkan seluruh lautan kepahitan. Api penyucian. Pria tua berbaju linen yang memiliki ekspresi tenang langsung merasakan napas yang berbahaya dan melepaskan diri dari belenggu Alexei dengan minuman keras. Tetapi sudah terlambat, dia tidak bisa melarikan diri. Perlindungan tubuh api hitam. Pria tua berbaju linen langsung mendesak api hitam di tubuhnya untuk menempel pada dirinya sendiri, membentuk baju besi yang kokoh siap untuk melawan lautan api mengerikan Alexei. Tapi serangan Alexei belum berakhir. Dia melihat secercah cahaya dingin di tangan Alexei dan pedang surgawi dengan aura bencana muncul di tangan Alexei. Ada banyak aura pembunuh di atas pedang bencana surgawi dan ada cahaya bencana yang tajam. Dia melihat Alexei meremas tangan kanannya. Dalam sekejap, itu menutupi bencana sebelumnya, dan itu tampak sangat bersinar. Tetapi pembunuh itu, aura yang terkandung di dalamnya hanya meningkat. Anak ini benar-benar telah menguasai Dao of Destruction dan Heplin Sword of Disaster yang begitu kuat. Pria itu berbaju linen itu berseru, "Rusak!" Alexei minum dengan keras lagi. Pedang bencana di tangan kanannya terayun keluar. Langit dan bumi berubah warna dalam sekejap. Onyx bencana ungu emas terbang keluar dari pedang Alexei dan menabrak monster sebelum langit dan api. Semuanya terjadi begitu saja antara kilat dan batu api. Onyx terbakar. Dalam sekejap, aura kehancuran menyelimuti seluruh langit dan pada saat berikutnya, seluruh kota Wuju dinyalakan oleh api. Pembangkit tenaga listrik tersembunyi dari 3 keluarga besar di kota Wuju telah meninggalkan kebiasaan satu demi satu. Sungguh napas yang menakutkan. Siapa yang bertarung? Napas ini membuat mereka merasa tidak nyaman juga. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian linen itu melepaskan diri. Napasnya mulai naik dan dia menerobos dunia nyata dalam sekejap. Itu bahkan lebih menuju dampak alam yang lebih tinggi. Dia campur tangan. Jika Anda tidak melakukannya lagi, retakan akan muncul dalam formasi-formasi di lantai 3 menara dewa dan iblis 10 kesengsaraan, memberi orang-orang itu kesempatan untuk mengambil keuntungan. Dan Alexei berdiri di kehampaan seperti dewa, melihat ke bawah pada semuanya. Mata Alexei seperti obor, dan dia menatap lurus ke lautan api yang bergelombang di bawah. Dan kejutan di hatinya mungkin lebih kejam daripada pria tua berkabung. Hukum penghancuran ditambah, api roh Dao ditambah dengan monumen reinkarnasi mendalam, dan pedang surgawi benar-benar kuat. Jika pedang surgawi Long Yuan terbangun, seberapa menakutkannya itu. Aku sekarang pegang 3 pedang surgawi di tanganku. Apakah ada hubungan antara 3 pedang surgawi? Alexei bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak khawatir sama sekali tentang keselamatan lelaki tua berbaju linen di bawah. Pada saat terakhir, napas pendakiannya sudah sembari tahu Alexei jawabannya. Dalam kontes ini, Alexei hanya ingin melihat level apa levelnya saat ini. Tanpa restu pedang surgawi dan kartu troops, Alexei tidak akan pernah bisa bersaing dengan lelaki tua berbaju linen. Bahkan Alexei yang berada di masa jayanya paling tidak akan terkalahkan. Orang tua itu bahkan mungkin akan kalah di alam Baijia. Jurang sebenarnya tidak dapat diatasi. Bahkan jika Alexei pernah memakai nama roh jahat, tidak akan pernah mungkin untuk bertarung pada tingkat yang begitu besar. Namun semua akal sehat hari ini telah dipatahkan oleh Alexei. Akibat ledakan di bawah menyebar perlahan. Dan banyak pembangkit tenaga listrik di kota Wuju juga dikejutkan oleh kehancuran dan bencana yang tiba-tiba. Dan mereka mendengar berita itu. Dia melihat Alexei berdiri dengan bangga di kehampaan, memegang pedang bencana surgawi di tangan kanannya. Debu yang berteriak. Setelahnya perlahan-lahan jatuh ke tanah. Dan lubang dalam yang sangat besar muncul dalam radius 100 jang yang berpusat pada lelaki tua berbaju linen. Tanah hitam yang hangus masih memancarkan panas yang menyengat. Banyak pembudidaya merosot di tanah. Hanya sisa napas setelahnya sudah dapat digambarkan sebagai hal yang tidak dapat dipercaya. Bahkan para pembicara dari 3 klan besar yang datang pertama kali tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar
ketika mereka melihat ke medan perang setelah bencana. Di mana orang-orangnya? Di mana yang suci? Ketika saya datang ke sini, orang-orang sudah pergi. Di sisi lain, di pinggiran kota Wuju, keduanya saling berpandangan tak bisa berkata-kata. Pada akhirnya lelaki tua berbaju linen adalah yang pertama berkata, "Saya kalah dan pada saat terakhir saya secara paksa meningkatkan wilayah saya." Alexei tampak acuh tak acuh dan berdiri di sana dan mendengarkan dengan seksama. "Kamu telah berhasil dalam perampokan ketiga," kata lelaki tua itu. Sebelum Alexei tersenyum, baskom berisi air dingin dituangkan lagi. "Tapi kamu tidak bisa pergi." Pria tua berbaju linen itu melanjutkan. "Kenapa?" Alexei bingung, bukankah dia menembus lepel? Juga dengan bajingan. Menara dewa dan iblis 10 kesengsaraan bukan hanya ilusi. Saya tidak tahu berapa zaman yang lalu, seberapa orang biasa tinggal di sini, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka secara bertahap menguasai metode kultivasi, tidak lebih lemah dari saya. Jika saluran di lantai 4 dibuka secara paksa, orang-orang itu juga akan menginginkan. Lagi pula, mereka juga telah mempelajari beberapa rahasia. 3 keluarga besar? Alexia bertanya. Iya, turnamen peringkat leluhur bela diri ini adalah acara besar yang diadakan bersama oleh 3 keluarga besar dan istana tuan kota. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa junior mereka secara samar-samar mendekati alam Baijia. Jika mereka menyerang dalam kelompok, mereka mungkin benar-benar dapat menembus lapisan lorong ini. Ini bukan hal yang baik bagi para dewa dan iblis untuk menginjak menara selama 10 kesengsaraan atau dikubur di lautan langit atau di luar alam. Bagaimana dengan konsekuensinya? Beberapa dari mereka yang kuat bisa pergi ke lantai 4 dan makhluk lainnya akan punah. Alexia mendengar kata-kata itu dan mengepalkan telapak tangannya dengan erat. "Kunci lantai 4, aku akan memberikannya padamu sekarang." Pria tua itu melambaikan tangannya dan awan energi cian terbang ke dantian Alexei. "Ini?" Alexei berkata dengan emosional. "Kunci di lantai 4 juga disebut Hair of the Wind. Kamu sepertinya memiliki sesuatu yang berhubungan dengan atribut angin di tubuhmu. Jika tebakanku benar," Lauji Dimai berkata dengan lembut. Alexei tahu bahwa hal atribut angin di mulut pihak lain harus menjadi tablet angin di tablet misterius reinkarnasi. Hati angin ini dapat membuat kendali Anda terhadap elemen angin ke tingkat yang lebih tinggi. Dan itu juga baik untuk hal-hal di tubuh Anda. Anda mengambilnya, itu adalah harta bagi Anda. Tetapi bagi orang biasa itu seperti iga ayam. Kamu sudah mendapatkan kuncinya. Bagaimana cara pergi ke lantai 4 adalah urusanmu sendiri. Lalu kamu pergi. Sosok lelaki tua itu berbaju linen perlahan menghilang. Alexei melihat cahaya biru di dantiannya dan jatuh ke dalam kontemplasi. Lupakan saja, pikirkan tentang itu. Mari kita kembali ke kota martial Acestor dulu. Temukan Bailian dan kemudian buat rencana. Alexei berjalan menuju kota. Pernahkah kamu mendengar? Seseorang baru saja bertarung di luar kota, menarik orang-orang dari 3 keluarga besar untuk menonton pertempuran. Tetapi pemandangannya berantakan, bahkan tidak ada satupun orang yang terlihat. 3 keluarga besar yang sedang berlatih. Bukankah ini turnamen besar segera? Berbicara tentang turnamen besar Wujubang, yang mendengar bahwa tampaknya ada beberapa masalah dengan mundurnya keluarga Nona Jiang dan dia mungkin melewatkan turnamen ini. Hah? Bagaimana dengan hal-hal lain? Kamu jangan bicara omong kosong, itu akan mempengaruhi taruhanku. Untuk sementara, seluruh kota Wuju, bahkan jalan-jalan dan gang-gang penuh dengan suara orang. Pergi ke rumah Jiang lagi. Alexei yang mengambil keputusan pergi lagi ke arah yang sudah dikenalnya. Di rumah keluarga Jiang, Alexei hendak melangkah maju. Alexei yang baru saja berjalan beberapa langkah merasakan getaran gunung di kejauhan. Dan dia berhenti. Dalam sekejap mata, hanya Alexei yang tersisa di tengah jalan yang ramai. Sekelompok penonton telah lama bersembunyi dan sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Suara gemuruh semakin dekat, mengguncang langit dan sekelompok kuda perang lapis baja di kejauhan secara bertahap mendekat. Dan segera Alexei mendengar pemimpin berteriak. Para penjaga rumah, penguasa kota ada di sini untuk melakukan bisnis. Dan para pemalas dan yang lainnya semua akan keluar. Buka! Pemimpin melihat bahwa Alexei di depannya membelakangi pasukan mereka. Tetapi dia tidak bermaksud menyerah sama sekali. Berpikir bahwa hari ini adalah pertama kalinya dia memimpin penguasa kota. Dan tamu-tamu terhormat ke pintu. Dan dia berpikir bahwa dia tidak bisa membiarkan beberapa hal lain menyapu suasana hatinya. Tanpa jeda sedikit pun, dengan lambaian tombak di tangannya, dia menebas ke arah Alexei di tengah. Sial, ada suara renyah.
dan tidak ada adegan darah dan daging berterbangan dalam imajinasi. Dia melihat seseorang pemuda berpakaian hitam di depan rumah keluarga Jiang menghalangi Alexei. "Kenapa kamu lagi? Aku tidak punya uang untukmu kali ini." Pria berbaju hitam itu berkata kepada Alexei, tetapi tentara di belakangnya menutup telinga. Pada saat yang sama, tombak menusuk dalam kegelapan. Alexei tampak acuh tak acuh dengan napas dingin dan tidak berniat menggunakan pedang bencana. Pupil matanya menyempit dan dia mengunci posisi serangan musuh. Dia hanya menggunakan 2 jari untuk menjentikan tombak. Dan hanya mereka yang berteriak pada kuda perang terlempar dari kuda perang oleh inersia besar dari Sprogre dan jatuh ke tanah. "Bocah bau, beraninya kamu melakukan sesuatu padaku." Pria itu bangkit dengan malu dan mencuci Alexei dalam sekejap. Tepat saat dia akan memulai, kekuatan tak terlihat menguncinya dan tidak ada alasan lain. Itu adalah pria berbaju hitam yang berdiri di tengah jalan. Tidak ada keraguan bahwa rasa dingin sedingin es di wajah Junji menatap lurus ke depan padanya. Yang di bawah kuda perang, momentum agung barusan menghilang tanpa jejak. Sekarang saatnya dia melihat wajah pria berbaju hitam. Tombak di tangannya gemetar dan tergantung. Bagaimana mungkin dia masih memiliki kesombongan sekarang? Jelas wajah pria berbaju hitam telah ada di daftar selebritas di seluruh kota leluhur bela diri. Tetapi daftar ini diisi oleh kehidupan manusia. Yang lebih menakutkan adalah dia juga memiliki saudara perempuan yang beberapa tahun lebih tua darinya, bernama Jiang Jiuli, yang merupakan generasi muda terpanas di kota martial Acestor ini. Kandidat paling populer untuk memenangkan kejuaraan daftar leluhur bela diri, juga merupakan kecantikan pertama di kota leluhur bela diri ini. Selain itu, kekuatan Jiang King sendiri juga sangat bagus di kota leluhur bela diri ini. Sangat sedikit orang yang tidak mengenalnya. Pria di bawah kuda di depannya menatap lurus ke arahnya ketika dia melihat mata yang dingin ini. Seluruh orangnya tidak sehat dan bahkan napasnya untuk sementara terhalang. Jika daun menghalangi matanya, Taisan tidak bisa dilihat. Tapi gemetar konstan kakinya akhirnya mengkhianatinya dan dia jatuh ke tanah dengan mencicit. "Tuan Muda King, penjahat Zheng Hai buta. Saya tidak tahu apakah itu Anda, tapi saya masih melihat ke Haihan. Selamatkan kehidupan yang buruk." Pria bernama Zheng Hai tergagap cemas. Jiang King masih menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Zheng Hai. Zheng Hai memandang Jiang King dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia telah memutuskan untuk menyelamatkan hidupnya. Jiang King tidak lagi acuh tak acuh, melainkan menatap Zheng Hai dengan penuh minat, dan kemudian pada Alexei yang ada di sampingnya. Lagi pula, Jiang King baru saja menembak untuk menyelamatkan nyawa Alexei. Ekspresi Alexei masih acuh tak acuh, artinya semua terserah Anda. "Pergi," kata Jiang King menarik pandangannya dari Zheng Hai, berbalik dan berkata dengan ringan. Zheng Hai lega, buru-buru mengangkat lengan kanannya dan mundur ke belakang. Namun di detik berikutnya, cahaya putih menyala, kepala Zheng Hai jatuh ke samping, dan sebelum dia meninggal, dia menatap pria yang memenggal kepalanya dengan mata terbelalak. Memalukan, Alexei dan Jiang King ditarik untuk berhenti lagi oleh pemandangan di depan mereka, dan mereka memandang suara itu hanya untuk melihat bahwa pemilik suara itu adalah pria pendek yang biasa-biasa saja. "Kamu adalah putra tertua dari keluarga Jiang King?" Pria itu bertanya lagi dengan cemberut. Betapa cabul dan cabulnya itu. Orang itu dosa tidak akan mati. Jiang King tidak langsung menjawab pihak lain. "Namaku Wen Chu." Pihak lain tidak langsung menjawab Jiang King. "Apakah kamu juga orang luar?" Jiang King menatap Alexia dengan curiga lagi. Tapi mata jelek dan berapi-api dari teks itu mengumumkan sesuatu. Detik berikutnya, sosok bergegas menuju Jiang King. Kilatan cahaya putih lainnya. Jiang King mengerutkan kening dan kemudian kilat hitam melintas melewati sisi Wen Chu. Dan pertarungan antara keduanya berakhir. Di sisi lain, lengan kanan Jiang King tergores oleh tenda putih yang tidak dikenal, melukai kulit dan darah menetes dan manset pakaian yang robek dalam satu baris. Ketika semua orang melihat pria jelek itu lagi, mereka toleran. Dia tidak bisa berhenti tertawa terbahak-bahak meskipun dia tidak berdarah. Dia terkena hukum guntur dan kilat Jiang King. "Bocah bau, kau mencari kematian." Wen Chu diejek dan langsung marah. Dia akan menembak Jiang King lagi, tetapi dihentikan oleh sosok yang lewat. "Persaingan besar sudah dekat, saudara Wen Chu. Anda adalah tamu terhormat yang saya undang, dan Anda ingin menjual saya tipis 3 poin.
Mari kita menyerah hari ini dan sampai jumpa di masa depan. Pria yang menghentikan Wen Chu berkata dengan senyuman, membaca dan tersirat perasaan seperti angin musim semi, tetapi tidak ada yang bisa mendengar arti kata-katanya. Wen Chu skandal berkata, memandang orang itu merentangkan tangannya dan tidak menyatakan keberatan. Alexei menyipitkan mata pada pria lembut dan elegan di depannya. Tahi lalat merah di alisnya memberinya sedikit aura menyihir. Ini agak mirip dengan di Sitian. Mu Xinghe, apa yang kamu lakukan di sini? Keluarga Jiang, saya tidak dapat memberi Anda tamu terhormat. Jiang King bertanya dengan cemberut. Aku di sini untuk melamar. Ketika Mu Xinghe mengatakan ini, semua orang terkejut. Mengusulkan pernikahan? Mata Jiang King menjadi dingin dan dia menembak dengan niat membunuh. Jiang King memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga Jiang dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia mengordinasikan situasi secara keseluruhan, apakah itu di permukaan atau dalam kegelapan. Ketika semua orang melihat wajah ini, mereka harus mundur 3 kali, kaki, dan lebih banyak orang akan dengan hormat memanggil Tuan Muda King. Tentu saja semua orang lebih bersedia untuk memanggilnya dewa pembunuh di belakang layar. Kamu tidak harus bertindak di sini, Jiang Jiuli terluka parah, dan kali ini turnamen besar daftar leluhur bela diri telah kehilangan kesempatan, tetapi aku punya cara untuk menyelamatkannya. Suara lembut Mu Xinghe sekali lagi terdengar. Selama dia mau menikah denganku, pil suci Jius Hua, keluargamu adalah miliknya. Aku bersumpah sebagai tuan muda dari keluargamu. Mu Xinghe dengan ringan mengusap bahunya dan berkata dengan santai, ngomong-ngomong, jika kamu berani melakukannya, aku akan membunuhmu sekarang. Aura pembunuh yang kejam muncul dari matanya yang sembrono. Jiang King mengepalkan tinjunya erat-erat dan hendak memulai. Ternyata aku bertemu saingan dalam cinta. Kebetulan aku juga datang untuk melamar. Alexei yang sedang menonton drama itu tahu bahwa Jiang King pasti akan menderita kerugian besar jika dia melakukannya. Abaikan terlebih lagi, Jiang Jiuli adalah teratai putih. Di kehidupan terakhir, dia kehilangan Bai Lian, dan dia tidak akan pernah ada di kehidupan ini. Namun, lotus putih, perampokan, di menara 10 kesengsaraan dewa dan iblis tampaknya sedikit berbeda. Siapa kamu? Kodok ingin makan daging angsa? Wen Chu yang berada di sampingnya melihat bahwa ada pembuat onar, jadi dia ingin menunjukkan kemampuannya. Alexei tersenyum ringan, ekspresinya masih acuh tak acuh. Kenapa? Bahkan katak dari spesiesmu berani turun ke jalan. Aku pikir aku jauh lebih baik darimu, kata Alexei acuh tak acuh. Jiang King di samping tertawa terbahak-bahak. Mencari kematian? Melihat diprovokasi, Wen Chu meledak dalam kemarahan dan datang ke arah Alexei. 1 detik yang lalu, Alexei yang masih tersenyum dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan meledak menjadi momentum sengit di detik berikutnya. Setelah Wen Chu tertegun, Alexei sudah dekat, mengangkat tangan kanannya dan menampar wajah Wen Chu. Wen Chu yang bereaksi hendak bergerak untuk melawan, tetapi menemukan bahwa dia tiba-tiba tidak dapat bergerak. Pada saat ini, Wen Chu merasakan kematian. Sangat kuat, kata Mu Wixing berkilat. Tepat ketika Wen Chu memejamkan matanya dan menunggu kematian menggorok lehernya. Yang dia tunggu bukanlah sabit kematian, melainkan sebuah tamparan tebal. Tanpa kekuatan dan hukum spiritual sedikit pun, itu hanyalah tamparan yang hanya mengandalkan kekuatan. Sebuah kipas padat ditempatkan di wajah Wen Chu, dan kipas itu terbang keluar setelah meninggalkan Alexei beberapa puluh meter jauhnya. Wen Chu menemukan bahwa gerakan tubuhnya yang beku mendapatkan kembali kebebasannya dan buru-buru berguling berdiri berusaha. Pada saat ini Wen Chu memuntahkan darah dari mulutnya, dan ada bekas tamparan merah di wajahnya yang hitam pekat, yang sangat menarik perhatian. Itu memalukan. Alexei meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melirik Wen Chu, berbalik dan melirik Mu Xinghe lagi, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, maka aku akan pergi ke depan dan melamar pernikahan. Setelah berbicara, dia berbalik dan memasuki gerbang rumah Jiang. Wen Chu hendak mencoba yang terbaik, tetapi dia dihentikan oleh Mu Xinghe. Ayo pergi, tujuannya telah tercapai. Setelah mengatakan itu, dia menjilat bibirnya dan dia tidak tahu harus berkata apa-apa. Di mansion Jing'ang, suasananya sangat bermartabat. Aku ingin bertemu Bai Lian. Alexei di kediaman Jiang langsung menjelaskan niatnya.
Jiang King mengerutkan kening. Siapa Bai Lian? Jiang Jiuli? Jiang King tertegun dan berkata, "Jangan berpikir bahwa jika Anda membantu saya akan berterima kasih kepada Anda. Jika Anda ingin melihat saudara perempuan saya, kamu tidak layak. Cederanya, aku itu bisa disembuhkan," kata Alexei melangkah keluar dan berkata. "Kamu?" Jiang King hendak berbicara, tetapi sosok Alexei sudah berjalan keluar. "Aku hanya memberimu 3 napas untuk memikirkannya. Jangan membuat aku menunggu." Sama seperti Alexei hendak melangkah keluar dari gerbang istana pada saat itu, suara dari Jiang King pun datang. "Oke, aku setuju." Bersambung.